Pemirsa, duet Prabowo Subianto Erick Thohir menjadi pasangan capres-cawapres yang paling diunggulkan ketimbang pasangan lain berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI berdasarkan survei yang dilakukan pada 13 hingga 21 Agustus yang lalu. Pasangan Prabowo Erick meraih 37,8%. Elektabilitas Prabowo Erick berada di atas pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dengan perolehan 28,2% dan diusung pasangan Erlangga Hartarto Ridwan Kamil yang memperoleh 18%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan hasil jejak pendapat paslon Pilpres 2024 itu menggunakan asumsi dengan kondisi politik saat ini. Menurutnya terdapat 3 poros yang telah terlihat di publik, yakni Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra dan PKB, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam surveinya, LSI juga mencoba mensimulasikan kedua paslon dengan memasangkan Ganjar dari poros PDI Perjuangan dengan Sandiaga Uno. Namun pasangan Prabowo Erick tetap unggul dengan perolehan 37,6% suara. Sementara pasangan Ganjar dan Sandiaga memperoleh 33,2% yang disusul pasangan Erlangga dan Ridwan Kamil dengan angka 14,9%. Ya, saya ingin minta tanggapan dari Mas Ray ini kalau berbicara tentang hasil survei LSI tadi didasarkan pada peta koalisi dan muncul nama pasangan Prabowo dan Erick. Sejauh mana Anda melihat ini? Kalau dilihat dari survei itu kelihatan yang jadi figur utamanya itu ada pada Erick Thohir ya. Jadi kira-kira dengan siapapun Erick Thohir dipasangkan, beliau kelihatan akan mendapatkan suara terbanyak. Itu. Kalau ia dipasangkan dengan Pak Prabowo, maka Ya. pasangan Pak Prabowo Erick Thohir kelihatan akan unggul dari pasangan-pasangan yang lain. Kalau beliau dipasangkan dengan Pak Ganjar, kemungkinan juga beliau akan unggul dibandingkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Jadi kalau dilihat dari hasil survei itu, kata kuncinya ada pada wakil presiden, Ya. dan wakil presidennya itu ada pada figur Pak Erick Thohir gitu. Itu Baik. yang kita bisa baca dari hasil survei yang dilakukan oleh LSI. Gitu. Baik, tapi Nah, kalau melihat asumsi peta politik di sini kan Gerindra dan PKB, seberapa mungkin begitu kan sosok Erick Thohir ini menjadi representatif dari koalisi ini? kalau bagi Gerindra dan PKB saya kira tidak ada masalahnya kalau Erick Thohir sudah menjadi calon wakil presiden bagi Pak Prabowo. Gitu. Nah, kalau bagi Pak Gerindra itu kan yang penting bukan posisi presiden. Kalau Iya. posisi calon presiden itu ada di meja Pak Prabowo. Kalau wakil presiden saya kira bagi Pak Prabowo ya siapapun memungkinkan untuk dipasangkan dengan beliau. Tentu ada catatan-catatan, misalnya menyumbangkan suara dan sebagainya itu. Bagi PKB saya kira juga begitu ya. Bagi PKB itu sekalipun mereka tetap mengusung ketua umum mereka sebagai calon presiden atau wakil presiden Iya. bagi Pak Prabowo, tapi saya kira di ujungnya nanti mereka akan realistis juga untuk menerima bahwa calon atau figur yang mereka dukung dari internal mereka tidak terlalu mendapat sambutan publik, sehingga dengan begitu ya mereka akan legowo untuk menerima kandidat-kandidat non partai politik atau non PKB gitu. Baik. Nah, tinggal sekarang persoalannya ada pada PDI Perjuangan. Apakah misalnya PDI Perjuangan menerima skenario ini atau tidak gitu. Kalau tidak menerima, bagaimana kira-kira PDI Perjuangan akan berlabuh? Apakah ia akan berlabuh ke koalisi PKB dengan Gerindra atau tidak? Ya. Atau dia akan berlabuh ke koalisi KIP gitu. Kalau PDI akhirnya kemudian berlabuh ke koalisi KIP, nah ini tantangan besar bagi bagi pasangan Prabowo dengan Erick, sebab ya sekalipun tadi survei mengatakan bahwa taruhlah misalnya dipasangkan antara Ganjar dengan Puan itu tidak terlalu kuat gitu, Ya. tapi kalau Ganjar mungkin dipasangkan dengan kandidat yang lain, ya bisa saja ceritanya akan berbeda. Gitu. Baik. Artinya kehadiran PDI Perjuangan di dalam koalisi katakanlah KIP, karena saya tidak mungkin, dugaan saya tidak mungkin kalau PDI bisa berkoalisi dengan koalisi PKS maupun Demokrat gitu ya. Iya. Jadi pilihan yang tersedia itu adalah pada KIP, maka itu ancaman yang sangat berat bagi pasangan Pak Prabowo dengan Pak Erick kalau akhirnya kemudian pasangan ini yang dipilih. Gitu. Baik. Tapi Memang tadi ini semua
skenario ini semua sangat bisa berubah. Ini juga sangat tergantung pada elektabilitas setiap orang. Iya, Kalau misalnya Pak Erik mampu mempertahankan dinamika yang sekarang dialaminya, bahkan bertambah ya, tentu masa depannya lebih baik gitu ya di dalam baik. proses pencapresan ini. Iya. Sebaliknya kalau ada kandidat yang naik ke atas, ya itu punya potensi untuk juga dilirik oleh partai-partai politik yang lain. Iya, Anda tadi sampaikan sebetulnya ada pada posisi cawapresnya ya, di mana Erick Thohir ini Ya, memiliki kontribusi yang positif terhadap capresnya. Apa sebetulnya yang dimiliki oleh Erick Thohir ini? ya setidaknya beliau kelihatan lebih diterima oleh berbagai kalangan ya gitu. Jadi relatif tidak punya hambatan untuk masuk ke semua sektor, baik ke kelompok nasionalis, kelompok agamis, ya, Iya, kelompok bisnis dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu yang membuat figur Pak Thohir ini relatif kalau dipasangkan dengan pasangan yang lain itu membawa catatan gitu. Tapi harus diingat juga kalau dalam bayangan saya ya, iya, misalnya kalau dipasangkan dengan Pak Prabowo, sekalipun dinyatakan tadi oleh LSI dapat unggul, menang gitu ya, ya, naik gitu, tapi mungkin akan bagi Pak Erik mungkin akan lebih bagus lagi kalau kemudian mendapatkan pasangan calon presiden yang lebih fresh gitu. baik, Sebab tentu akan ada kendala di Pak Prabowo yang memungkinkan tidak terlalu kuat ya membangun image-nya di kalangan kelompok baik. milenial gitu. Tapi, Sementara basis dari Pak Erik ini kelihatan ada di kelompok milenial ini gitu. ya, tapi Anda setuju tidak Erick Thohir ini sosok di luar partai politik yang cenderung terus naik nampaknya ya angkanya kalau dilihat dari beberapa Ya, survei. sebetulnya ya itu benar ya, tapi bukan hanya Pak Erik Thohir ya menurut Ya, saya gitu. Karena kandidat-kandidat yang lain juga lumayan mendapat kenaikan yang meskipun tidak signifikan tapi naik. Nah, saya kira salah satu faktor mengapa kandidat-kandidat non tiga nama yang seringkali disebut sebagai calon terkuat untuk presiden ya, itu naik gitu karena tiga nama yang kita maksudkan itu relatif stagnan. Saya menduga ada semacam kejenuhan di tengah masyarakat terhadap tiga figur ini. baik. Maka kan sangat memungkinkan di luar tiga figur ini nama-nama seperti Pak Erik, tadi ada disebut Ridwan Kamil, ada disebut Sandiaga Uno, ada disebut Ibu Khofifah, Iya, mulai masuk ke bursa yang merangkak perlahan masuk ke 5 besar ya, baik. 5% perolehan suara gitu. Iya, Tapi di luar itu memungkinkan juga akan muncul calon-calon alternatif iya, di luar nama-nama yang kita sebutkan. Jadi boleh jadi misalnya nama-nama yang justru selama ini tidak diketahui, tidak dikenal, tidak dirasakan mungkin akan terlibat dalam dunia politik, lalu tiba-tiba mengatakan terlibat, itu memiliki daya efek kejut yang baik. memungkinkan itu akan dilirik oleh publik. Baik, tapi tadi terkait dengan kejemuan itu tentu penting ya para capres dan cawapres ini bisa berani beradu gagasan di depan publik ya, Bang Rey ya? Kalau sekarang ini saya kira enggak. Oh enggak, Jadi itu salah satu persoalan yang sampai nanti masuk ke kampanye formal. baik, Sebab kenapa ya mereka punya gap masing-masing. iya, Pak Prabowo kan nggak mungkin mengungkapkan visi misinya selama menjadi Menteri Pertahanan. Ya. oke, Pak Ganjar nggak mungkin juga mengungkapkan visi misinya partainya belum kelihatan gitu. iya, baik, Nah, jadi sementara Anies ya orang udah tahu sebetulnya yang penting beliau ini kelihatan berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi strategi pendekatan yang justru sekarang mulai juga tidak terlalu mendapat simpati publik gitu. oke, Nah itulah disebabnya nama-nama yang lain ini bisa muncul gitu. iya, Apalagi mereka kelihatan lebih luas, lebih fleksibel, lebih bisa masuk ke semua tema gitu. Tapi nama-nama yang sekarang ini juga akan mendapatkan situasi yang sama, di mana nanti misalnya figur-figur yang alternatif itu iya, memungkinkan untuk masuk dengan gagasan yang lebih fresh. baik, Jadi artinya suasananya kelihatan memang seperti yang Anda sebutkan itu tadi, orang butuh substansi gitu. iya, Apa sih yang akan dikerjakan, yang dilakukan, yang mau ditawarkan untuk Pilpres 2024 yang akan datang di atas sekedar main gimmick gitu loh. baik, Main YouTube, main Twitter, main
apa namanya gitu. Itu kan Iya. gimmick semua ya kan. Kita Jadi kita akan orang lihat udah tentu mulai saja ya, tapi tadi ya menarik, yang betul, Anda sampaikan ini tentu, masih akan terus, berubah begitu ya, dinamis ya, ya. dinamis. Terima kasih Bang Rey sudah bergabung bersama Siap. kami malam hari ini, salam sehat. Kita sambung lagi nanti perbincangan kita terkait dengan politik di tanah air. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat terdampak bencana di tanah air melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Ajat Ratma, sampai jumpa.